Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Sumatera Barat, jangan lupa ke Bukit Tinggi. Salam pertama kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, para pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah, serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-din Islam. Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam merupakan agama penutup agama-agama sebelumnya. Berbagai macam cara telah Rasulullah lakukan untuk menyebarkan agama Islam. Ancaman, cacian, bahkan percobaan pembunuhan telah beliau hadapi demi menegakkan kalimat tauhid di bumi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sedikit uraian yang berjudul Islam Rahmatan lil Alamin. Sahabatku yang berbahagia, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Jelaslah dalam ayat tersebut dijelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi rahmat seluruh alam semesta. Islam rahmatan lil alamin memiliki arti bahwa Islam merangkul dan mengayomi seluruh alam semesta, tidak terkhusus pada manusia, tetapi kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Islam turun dari Zat yang Maha Mulia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam hadir dengan berbagai keunggulannya, sebagaimana yang tegak dengan berbagai karakteristiknya. Telah kita ketahui, Indonesia merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Melalui fakta tersebut, seharusnya Indonesia menjadi negara yang damai dan tentram. Tapi, coba kita telisik kembali, sudahkah damai negeri kita tercinta ini? Kita tidak bisa menutup mata dan telinga kita dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Banyak sekali berita yang memberitakan kekerasan, pembunuhan, pencurian, tindak korupsi besar-besaran. Bagaimana hal ini bisa terjadi di negara kita? Bukankah sebagian dari kita adalah seorang muslim? Bukankah seorang muslim seharusnya menjadi rahmatan lil alamin? Hal ini bisa terjadi karena kita tidak memahami dan mengamalkan Islam secara kafah. Jika kita tahu bahwa membunuh binatang saja dilarang oleh Islam, bagaimana kita bisa membunuh manusia, apalagi seorang muslim? Jika kita tahu bahwa mengambil hak milik orang lain dilarang dalam Islam, bagaimana kita bisa mencuri dan melakukan tindak korupsi besar-besaran? Ingatlah, Allah menciptakan manusia terlahir dalam keadaan fitrah. Manusia ditakdirkan untuk menjadi khalifah fil ardh, di muka bumi ini. Oleh karena itu, sebagai seorang manusia dalam perjalanan hidup kita, meskipun kita menemui banyak tantangan, kita tetap harus berpegang teguh dengan kebenaran agar kita mampu menjadi manusia yang berjalan di jalan Allah yang benar. Islam merupakan agama yang bersifat halus, lembut, bagai sutra.
Dan sepatutnya Islam tetap menjadi ajaran yang tauhid, tidak sebagai ajaran untuk menyembah Allah dengan kekerasan. Allah berfirman dalam Quran surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jelaslah dalam ayat tersebut telah mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan segala keistimewaannya. Allah memberi manusia akal untuk berpikir, Allah memberi manusia penglihatan untuk melihat, Allah memberi pendengaran untuk mendengar, agar kita mampu menjadi manusia yang memanusiakan manusia, agar kita mampu berjalan di jalan Allah, agar kita mampu mempelajari Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang lemah lembut, Islam yang penuh kasih sayang, dan Islam yang cinta damai, supaya kita tetap menjadi manusia yang berjalan di jalan Allah. Para pemirsa yang berbahagia, dari uraian tersebut dapat kita tarik benang merah bahwa Islam merupakan agama yang penuh dengan kasih sayang. Islam merupakan agama yang cinta kedamaian. Perdamaian tidak dapat terwujud jika tidak mengamalkan visi Islam rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus, ayo kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mempunyai ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia, agar kita menjadi khalifah di bumi Allah yang mampu menyebarkan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Jangan takut untuk menyebarkan kebenaran, jangan takut untuk belajar dari kesalahan. Jangan sampai dalam hidup ini kita menyia-nyiakan dan tidak mempelajari Islam dengan baik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Undur maqala wala tandur manqala. Dengarkanlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.